kita buka ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita insya Allah sudah persiapkan hati ya sejak pagi. Tadi saya chat di grup dan terus kita luruskan kembali hati kita dan kita jadikan hati kita benar-benar hati yang khusyuk gitu. Karena ibadah apapun tanpa kekhusyuan hati, walau alam ya nilainya seperti apa ya? Mungkin sholat pun hanya sekedar jadi gerakan sholat gitu, tapi tidak ada pemaknaan secara ruhinya gitu. Jadi ini pun kita bisa maknakan secara ruhi kita sesuai dengan judul ya, peranan bisnis online dalam pengembangan ekonomi umat. Kita mungkin merefleksikan dulu, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, bapak-bapak, ustadz-ustadz. Saya mohon izin juga untuk sharing gitu ya, bukan saya mengajarkan, gitu, tapi sharing dan saya qadarullah diminta untuk mengisi, jadi saya sharing apa yang saya pahami saja. Mungkin mengingatkan untuk kita semua gitu. Ekonomi umat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingat Abdurrahman bin Auf, saya ambil 5 aja di sini, para sahabat yang terkenal pebisnis dan cukup berhasil gitu ya. Buktinya apa? Nih salah satunya Abdurrahman bin Auf menyumbang ribuan dinar dalam satu majelis. 1 dinar berapa? Hitung sendiri ya. Itu ribuan dinar tuh. Penyumbang terbesar ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya kekurangan perbekalan dalam perang Tabuk. Utsman bin Affan, prinsip Utsman bin Affan sebagai pengusaha adalah terus memberi dan membantu saudaranya karena Allah tanpa berharap imbalan apapun serta tidak banyak menghitung harta yang dimiliki karena sadar itu semua merupakan titipan Allah. Abu Bakar As-Siddiq, sesuai namanya yakni Siddiq yang berarti jujur, cara berdagang Abu Bakar disenangi karena selalu dilandasi rasa kejujuran, sehingga membuat orang lain percaya terhadapnya. Urwah Al-Bariki, sangat mahir dalam kemampuan berkomunikasi dan negosiasi dengan relasi serta pembelinya. Dikenal sebagai sosok yang mampu menjual barang apapun yang ada di tangannya. Masya Allah ya. Umar bin Khattab, sifat tegasnya membuat Umar bin Khattab menjadi sosok sahabat dan pengusaha yang disegani di Jazirah Arab saat itu. Dan ekonomi umat zaman kini bagaimana? Ini kita self reminder aja ya. Saya tidak mau membeberkan apapun gitu, tapi coba kita tanyakan ke diri kita sendiri. Yang pertama, walaupun kita sudah kaya ataupun sekarang kaya itu relatif juga sih ya, sebenarnya bisa jadi UMR itu juga kaya gitu kan. Jadi tapi lihat aja gitu, atau niat kita gitu ya, nanti kita kaya mau untuk sedekah atau enggak gitu. Terus kita pamer harta, mungkin kita pameran itu kan dari kata pamer gitu ya. Kita menunjukkan harta kita, tapi tergantung niatnya gitu kan. Bisa juga itu kita menunjukkan untuk dalam bentuk syukur juga kepada Allah, itu mah sesuai syariat. Nah, juga mungkin kita supaya orang juga mengikuti jejak kebaikan kita gitu ya. Tapi coba dihitung gitu. Berapa banyak harta yang kita masukin ke pameran itu dengan harta yang kita bagi ke orang lain gitu. Apakah lebih banyak yang kita pamerkan gitu? Nah, itu langsung pusing ya. Dihitung tuh. Berapa yang kita pamerkan dan berapa yang kita bagi gitu. Coba dihitung masing-masing, termasuk saya ya terutama ya. Jujur dalam berdagang, jangan ada yang namanya itu ya, mengelabui gitu. Kadang-kadang kita merasa jujur gitu ya. Misalkan contoh, izin terlambat gitu, saya ada urusannya nggak taunya apa sebenarnya, nggak tahu urusannya karena kesiangan, itu urusan juga sih ya, urusan kesiangan, tapi jujurnya itu benar-benar jujur gitu, bukan mengelabui ya. Jadi sebenarnya kita bohong tuh boleh cuma dalam 2 hal. Yang pertama ketika kita melindungi nyawa seseorang atau dalam perang gitu, dan mungkin misalkan nanti udah bersuami atau beristri gitu ya, bagi yang jomblo itu ketika untuk menyenangkan hati pasangan kita gitu. Jadi selain itu masuknya mengelabui sih menurut saya ya. Jadi termasuk ke dalam berdagang ya, saya prakteknya di bisnis online misalkan banyak sekali saya tahu ini maksudnya bukan ini nih, tapi penjualnya bilang ini gitu, untuk mengelabui lagi-lagi gitu. Jadi kita jujur tuh benar-benar jujur gitu, bukan jujur yang dikelabu-kelabui tadi tuh ya, dalam berdagang kita. Lalu memiliki kompetensi untuk berdagang, ya siapa yang merasa sudah berkompetensi? Tapi insya Allah kita semua ketika merasa tidak berkompetensi mungkin itu juga malah baik ya, karena itu membuat kita semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Tegas hingga disegani atau justru malah sebaliknya, kalau misalkan jualan sama orang Islam mah gini gitu, atau misalkan dari segi kedisiplinan gitu ya. Misalkan supplier orang Islam tuh nanti
malah jadinya ngaret gitu. Banyak kan insya Allahnya tuh insya Allah, bukan insya Allah karena izin Allah gitu ya. Kadang-kadang kita jadi menjelekkan Allah loh itu sebenarnya kalau kita bilang insya Allah, tapi nggak taunya maksudnya adalah untuk enggak gitu. Karena harusnya tuh insya Allah tuh udah 99% tuh iya, cuma 1% itu mungkin hal yang kita nggak ketahui takdir Allah itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir zero kompromi terhadap yang haram dan riba. Kalau bukan kita ya, sebagai pengusaha muslim atau umat muslim, siapa lagi yang mau boikot produk-produk riba gitu? Siapa lagi yang mau nggak pakai bank-bank riba gitu ya? Kalau mungkin zaman dulu tuh belum banyak bank syariah, tapi sekarang ketika sudah ada gitu ya, bagi saya sih, apalagi pengusaha gitu, ya kalau pembelinya nggak mau beli juga nggak apa-apa gitu kan, rezeki bukan dari pembeli tapi dari Allah gitu. Barangkali justru ketika kita benar-benar tidak kompromi dengan hal seperti itu, justru akan Allah ganti dengan yang sangat besar gitu dan lebih banyak daripada pembeli yang hilang itu gitu. Jadi kalau bagi saya gitu ya, tadi merefleksikan ekonomi umat zaman Nabi saat itu dengan sekarang mungkin gitu ya. Karena pertanyaan ini kita belum bisa jawab dengan memuaskan gitu. Makanya kenapa hasilnya tidak bisa seperti segemilang zaman dahulu kala. Ketika masih ada Nabi. Dan buktinya gimana itu bohong omong-omong doang kali Kak? Enggak, ini buktinya terbukti tuh di dunia ya. 10 perusahaan yang nilainya tuh paling besar gitu di tahun 2022 ya. Itu yang pertama Apple. Itu berapa tuh? Billion dollar ya. Berarti 300 billion dolar. 300 ribu bulan. 300 ribu dolar gitu. Benar ya? Kalau saya salah tolong dikoreksi, mungkin ada bapak-bapak yang dipaham di sini. Dan kedua Amazon masih Amerika, ketiga Google Amerika, 4 Microsoft Amerika, Walmart Amerika, Samsung. Nah, ini ada nih dari Asia ya. Facebook masih Amerika, ICBC udah masuk Asia, Huawei Asia, dan Verizon Amerika. Berapa persen itu berarti? 70% ya masih Amerika dan nggak saudara Amerika gitu, masih mending gitu Amerika masih ada muslimnya tadi ya mungkin salah satu gerakan yang Ustadz Andi buat, tapi ini Amerikanya yang seperti apa gitu. Kira-kira kalau Apple yang di apel setengah potong itu Yahudi apa Muslim? Gitu ya. Jadi itu bukti gitu ya bahwa kita tuh memang masih belum hilang gitu. Bahkan nggak ada sama sekali Indonesia di sini. Dan kenapa bisa begitu ya? Kalau saya melihat mungkin dari jumlah pengusaha kita juga masih sedikit gitu. Nah ini di Amerika itu 12% jumlah penduduk yang berbisnis. Nah di Indonesia bagaimana? Di Indonesia kita jumlahnya mencapai 3,5%, sekitar seperempat ya. Dan ini juga dikatakan oleh Bu Lidi Zulaiha gitu, seorang direktur kampus bisnis Umar Usman. Itu pun tapi beliau nggak mengatakan ya, memang belum didominasi oleh pengusaha muslim, tapi ini angkanya tidak disebutkan secara rigid, tapi memang dari 3% gitu ya, Indonesia aja mungkin banyak orang yang bilang dikuasai oleh para cukong-cukong Cina gitu. Cukong itu apa sih? Nah itu kan apa kira-kira yang Cina yang seperti apa gitu. Tapi kalau secara asumsi kita mungkin ya masih saya sesuai dengan asumsi beliau ini memang belum didominasi oleh pengusaha muslim dari 3,5% tadi itu. Lalu bagaimana nih pusing Kak gitu. Ya juga ya Yahudi masih 1-10 itu isinya bukan orang muslim gitu kan. Kita harus ngapain? Kadang-kadang kita suka begitu ya. Iya iya aku pengen kayak gini tapi aku harus ngapain gitu ya. Yakin aja dengan ayat ini gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi takwa itu adalah pelajaran SD ya. Coba kita resapi lagi pelajaran kita yang saat kita SD gitu. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah apa aja yang kita mungkin belum kita amalkan. Larangan Allah apa saja yang mungkin masih kita lakukan gitu. Tadi mungkin amalan apapun itu ya, amalan hati atau amalan yang nampak gitu. Hati tadi pamer lah, jujur gitu atau kita tegas itu kita takut gitu ya mungkin ini ya satu hal yang mungkin kita jarang sadari gitu ya bahwa sombong marah gitu ya itu adalah sifat yang haram gitu tapi sebenarnya itu sifat pengecut juga Allah tidak memperbolehkan itu juga haram gitu jadi coba tolong kita juga lebih moderat gitu dalam berpikir untuk hal-hal seperti ini gitu ya orang Islam harus lemah lembut tapi itu lemah lembutnya dalam hal apa Allah mengatakan lemah lembut terhadap orang-orang Islam sendiri terhadap sesama Muslim dan keras gitu terhadap orang-orang kafir gitu. Justru kita kadang sebaliknya gitu ya, sama orang kafir kita takut gitu ya, ciut gitu. Tapi orang muslim kok sok-sokan kayak tegas, galak segala macam. Coba kita lihat lagi gitu. Apalagi bisa jadi
hal seperti ini Allah masih merasa kita tuh belum pantas gitu untuk memimpin dunia ekonomi saat ini gitu. Apalagi yang terakhir ini ya, zero kompromi terhadap haram dan yang riba. Lanjutan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi intinya adalah takwa, kita fokus saja kepada takwa dan juga tertawakal kepada Allah, tapi kita juga harus ikhtiar sebelum tawakal gitu ya. Nah, ini ada di surat Ar-Ra'd ya. Silakan fokus saja di garis yang saya bold. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri gitu. Jadi bukan seperti kaum Nabi Musa gitu ya, Musa mintalah makanan dari langit, turun dari langit. Kita enggak kayak gitu ya. Kalau misalkan kemarin yang lihat materi di day 1, mukjizat kita tuh Al-Qur'an gitu. Itu adalah mukjizat yang isinya tuh membuat kita berpikir, merasakan gitu kan, tadabbur gitu. Karena emang umat Nabi Muhammad itu kelebihannya Muhammad SAW kelebihannya adalah seperti itu gitu, punya hal yang sifatnya pemikiran yang lebih baik gitu ya, perasaan yang lebih peka gitu dan lain-lain gitu, bukan hanya sifatnya tadi magic gitu ya. Jadi kita tetap harus merubah keadaan kita sendiri sebelum kita bertawakal dan sampai kita terus takwa ya dalam ikhtiar kita. Nah, gimana sih emang potensinya gitu? Emang kalau offline mungkin kita kebayang ya buka toko segala macam, tapi kalau online tuh gimana gitu. Nah, kita mulai masuk ke sini ya. Pasar Indonesia jumlah penduduknya ada 275 juta, 275,77 juta pada 2022 dan naik setiap tahun. Naik satu tahun naik per 1% ya, 1,13% sejak tahun lalu. Ini data 2022 November. Dan sedangkan pasar internasional jumlah penduduknya itu menurut Bank Dunia mencapai 7,84 miliar, naik 1,19% per tahun selama periode 2011 sampai 2021. Dan ini data September 2022. Terus hubungannya apa sama potensi gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu nggak usah terlalu pusing siapa yang mau beli gitu ya. Tapi dipusingin kita gimana cara narik pembelinya gitu kan. Karena gimana tadi jumlah masyarakatnya banyak banget loh ini. Indonesia aja deh misalkan kita belum ekspor gitu, 275 juta. Ini kalau dari data ini 1% ya, nanti saya jelaskan. 1% dari 275 juta itu berapa? Nolnya dikurang 1, 27 juta. Dikurang 1 lagi berarti 2,7 juta. 2,7 juta misalkan kita dapat margin 1.000 aja dari target pasar 1% aja itu ya. Masyarakat Indonesia 1.000 kali 2,7 juta 2 miliar kan, itu bisa kita dapatkan sebulan itu hanya dengan menjual sesuatu yang harga 1.000 atau bisa juga angkanya disedikitin gitu ya, bahkan cuma 25.000 atau 250.000 pelanggan kita, tapi misalkan marginnya 10.000 sama juga tetap ketemu di 2,7 miliar gitu kan. Jadi potensinya banyak gitu Indonesia jumlah penduduknya tadi. Iya. Maksudnya memang seperti apa? Ya. Suaranya putus-putus. Sekarang Maaf, suaranya putus-putus. Sekarang udah jelas belum? Ya, dicoba dites lagi. Tes. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Udah jelas? Oke, siap. Udah. Ya. Silakan lanjutkan. Tadi ya. Ya, terima kasih Kak. Kalau nggak jelas tolong dikasih tahu lagi. Oke, siap. Jadi tadi 1%. 1% itu dari prinsip ini ya, prinsip corong atau funnel. Ini sudah data yang sudah terbukti ya, rata-rata kalau misalkan kita marketing online seperti ini datanya. Misalkan kita membuat lead 1.000, terus kita prospeknya itu nanti dapat di situ kayak kita ngasih sesuatu gitu ya, pertama kali kita menawarkan sesuatu, paling yang tertarik itu cuma 10% ya. 100 orang misalkan contohnya ada 1.000. Dan dari 100 orang yang tarik itu nanti yang beli juga nggak semua. Jadi jangan baper cuma 100 dari 100 orang cuma 10 orang. Karena itu udah bagus itu kalau kita udah segitu gitu. Ini 1% ya dari 1.000. Jadi ketika kita mau dapetin customer 10, kita sebar aja ibaratnya marketing kit kita itu ke 1.000 orang gitu yang melihat. Insya Allah secara data itu akan 1%-nya 10 orang yang membeli gitu. Tinggal dihitung aja biaya marketingnya berapa untuk menyebar ke 1.000 ini, masuk nggak ke 10 customer itu gitu.
Jadi kemudahannya itu tadi dengan data yang ada jumlah penduduk kita 275 juta, kemudahannya gimana dijangkau dengan bisnis online gitu kan. Yang pasti yang pertama scale up bisnisnya bisa lebih cepat ya, kita bisa lebih mengembangkan bisnis kita lebih cepat karena tidak banyak hal-hal yang sifatnya, teknis operasional offline gitu. Kalau misalkan kita buka cabang aja misalkan, tadi jualan bakery gitu tuh kan agak susah tuh, agak lama gitu. Tapi insya Allah itu juga masih ada potensi dan itu tadi kan Mbak Rifki juga sudah masuk ke online gitu ya, insya Allah nanti akan semakin cepat nih, amin. Dan yang kedua, jangkauan pembelinya bisa global. Tadi kalau misalkan kita mau di Indonesia gitu, Indonesia aja kan kita mungkin di Jakarta, kita bisa nyambung ke Bandung atau mungkin sih contohnya aja nih karena marketing online ada peserta dari Bandung gitu kan, ada yang dari Sumatera juga, itu kan salah satu bukti juga gitu bahwa jangkauan pembelinya itu bisa lebih global ketika kita marketing secara online gitu. Lalu potensi income 24 jam dalam 7 hari. Jadi kita tidur pun ibaratnya uang itu bisa masuk gitu, tiba-tiba ada orderan di jam 3 malam, pas bangun mulai langsung wah Masya Allah ada 1000 orderan gitu ya, bisa itu. Coba kalau misalkan kita office hour gitu ya, buka toko, ya paling tadi jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Itu kan berarti hanya 7 jam atau 8 jam sehari. Nah, ini bisa hampir 24 jam orang bisa order gitu. Biayanya relatif lebih rendah karena tidak tadi ya biaya operasional offline tidak ada dan akses data lebih mudah gitu. Karena ya sekarang aja gitu kita aplikasi apa sih yang minta data kan? Itu sebenarnya kan juga dimanfaatkan oleh si pembuat aplikasi itu. Misalkan kita masukin data ke Instagram. Nah, itu Instagram akhirnya menjual kepada para seller gitu yang mau iklan di Instagram, tapi nggak dijualnya dalam bentuk Excel gitu ya. Tapi kamu mau targetin ke customer yang seperti apa gitu. Aku pengen di datanya kayak gitu. Kita pesan, kita bayar lah sekian. Misalkan 2.000 per klik gitu. Itu kan sebenarnya kan juga karena datanya tuh lebih mudah diakses dengan cara kita banyak banget bisa masang ads yang dibantu oleh para aplikator. Dan kalau masih belum percaya, masa sih kayak gitu? Ini data lagi ya. Data tahun 2021 Januari, dari jumlah umur, dari persentase umur masyarakat Indonesia, 84% usia 16 sampai 24 tahun itu udah belanja online. 25, ini kelebihan saya ya, kelebihan kecepatan berbicara. Semoga nggak keluar lagi di sini. 25 tahun sampai 34 tahun itu 88% yang udah belanja online. 35 tahun sampai 44, 99, lalu berikutnya 89%, 77% usia 55 sampai 64. Jadi ketika bilang, itu anak-anak muda aja gitu yang belanja online, enggak juga ini datanya 55 itu kan berarti udah lumayan tuh. Udah mau 60 kan, sampai 64 bahkan. Itu udah 77% itu sudah customer itu udah belanja online. Jadi ketika kita nggak go online gitu ya, nggak apa-apa kita pertahankan juga misalkan sudah ada yang punya bisnis offline, tapi kita harus tetap go online karena tadi kita bisa kehilangan market segini gitu, 84% dari jumlah customer kita biasanya. Misalkan rata-rata ada 80% lah gitu. Itu kan sayang banget ya. Dan juga data jumlah belanjanya segini nih ya. Fashion 2.300 juta dolar. Benar? Terus yang paling kecil ada di games, tapi tetap lumayan besar juga nih ya. Jadi fashion, elektronik, food, furniture, toys, travel, digital musik, video game itu semua orang pada belanja online ya. Travel aja juga online kan semua sekarang. Bagaimana memulai bisnis online? Terus gimana caranya Kak? Emang kalau misalkan udah dengan potensi dan kemudahan itu. Ini saya sedikit review ya, tapi agak berbeda dengan yang hari pertama. Yang pertama kita cari aja, misalkan baru mau mulai ya, mulai dari awal, cari supplier online aja, karena saya juga buktiin gitu. Mungkin saya yang nggak paham juga gitu ya. Bukti berarti intinya buat orang-orang yang merasa tidak paham gitu ya. Kalau kita nggak tahu cara belanja supplier offline yang bagus gitu, mendingan kita jadi online aja gitu. Karena waktu itu saya ke Tanah Abang dapatnya harganya harga ecer juga gitu. Ternyata ketika saya ketemu teman saya yang dijual di Tanah Abang, oh bukan di situ jualannya gitu kan nyarinya. Gitu. Berarti harus tahu tuh kalau kita mau offline. Dan makanya saya sarankan mungkin online dulu gitu. Jadi tadi kita punya channel yang udah jelas gitu. Lalu beri sampel produknya secara online juga, nggak usah capek-capek. Karena kadang-kadang kita jadi buang-buang waktu loh buat nyari yang offline itu. Kesana kesini nggak taunya di online juga ada lebih murah kadang-kadang gitu. Sudah tadi ya, kecuali kita punya data tempat-tempat toko offline atau supplier offline yang memang tangan pertama lah gitu. Lalu edit marketing kit atau foto produk agar unik berbeda dari supplier.
Misalkan tadi kita nggak beli sampel produk ya, misalkan caranya kita reseller nggak beli sampel juga. Ini kan kalau sampel kita bisa edit sendiri gitu, dan saya merekomendasikan kita foto sendiri, edit sendiri karena biar lebih bagus juga gitu. Tapi misalkan kita nggak mau beli sampel, kita bisa juga minta foto dari penjual, tapi kita izin, boleh nggak saya edit? Tapi kalau nggak diizinin, berarti jangan ya. Tadi kita juga menghindarkan zero kompromi terhadap yang haram. Bisa jadi itu haram kan gitu. Bukan bisa jadi itu, insya Allah jadi itu haram gitu ya. Kalau kita nggak dapat izin tapi kita pakai foto orang. Lalu bikin angle konten yang lebih menarik dengan rumus AIDA. Nanti ada rumusnya. Perbanyak leads tadi ya. Leads itu tadi yang 1000 itu dengan perbanyak traffic pembeli. Rasionya 1:100 atau Itu ya, 1%. mohon maaf, 3 menit lagi ya, Kak. Oh, bukan 30 menit ya? Sudah, Ya baik, Kak. sudah 3 menit lagi. Tadi kita memang mulai agak maju ya. Ya, oke. Oke, Halo? Kak. Iya, Kak, udah Oke, kedengeran. oke. Lalu kita improve produk dan bisnis kita ya. Jadi jangan stuck aja di situ. Nah, ini tadi rumus AIDA. Kalau kita bikin konten kita harus perhatikan, orang harus aware dulu, gimana ini? Harus aware dulu, harus punya interest dulu, baru dia punya keinginan untuk beli, baru dia bakalan beli gitu. Ini insya Allah akan dijelaskan ya di Trate. Lalu sumber traffic, nah ini mungkin nggak semua orang tahu ya, bahwa nggak semua produk itu bisa dijual dimanapun gitu. Bisa sih, tapi nggak efektif gitu. Pertama, produk yang dibutuhkan, contohnya lampu, rumah, handphone, biasanya orang nyarinya itu di Google, blog, SEO, YouTube, Marketplace, karena dia udah tahu biasanya gitu. Ataupun misalkan cari-cari spesifikasinya, dia bakalan ke Google gitu kan. Lalu produk yang ditawarkan, fashion, suplemen herbal, dan lain-lain itu biasanya kita di IG, Facebook, makanya misalkan WA, Telegram, TikTok, Line. Makanya misalkan kita lagi scroll-scroll IG tiba-tiba muncul jualan baju lah kayak gitu. Karena biasanya itu orang nggak kepengen bajunya itu, tapi karena scroll bagus ya kayaknya gitu. Akhirnya kita beli. Maksudnya kayak gitu ya. Lalu produk yang dibeli secara impulsif, makanan, minuman gitu. Biasanya itu lebih bagus ketika kita retail atau walaupun online itu tidak punya jaringan reseller. Dan sebenarnya harus gitu biasanya sih, bukan harus ya. Maksudnya direkomendasikan ketika kita offline, dan biasanya itu lebih banyak ya, karena orang kan juga mau beli makanan nggak mau terlalu jauh-jauh gitu kan, makanya offline masih bagus sih ketika kita bisnis makanan dan minuman. Terus bingung banget Kak gitu, aku harus ngapain? Intinya kalau saya juga ngajar ke santri-santri gitu ya, penting kamu punya benchmark kamu dulu. Benchmark itu apa? Kalau nggak ngerti juga ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Jadi misalkan punya brand tas gitu, cari tasnya yang kira-kira sesuai dengan bisnis kita, jangan kita juga ATM-nya tapi Gucci gitu ya, itu kan jauh banget gitu. Misalkan ATM tas yang kira-kira produk lokal juga, sama-sama lokal, mungkin masih sama juga cara marketingnya di IG gitu. Tapi dia penjualan cukup bagus, misalkan dari jumlah followernya atau jumlah kira-kira transaksinya yang kita bisa perkirakan gitu. Kita benchmark gitu di sana, kita initiation dulu. Jadi ya siapa orang yang kita akan ATM itu, terus kita ngeliat, oh dia ternyata jualnya di IG, jual di YouTube segala macam, terus kita lihat, oh tapi kalau di IG tuh dia tuh nggak ada loh produk-produk yang anti air. Nah, kita bisa ngeliat ya, analisis, baru kita kasih laporan, aku mau bilang kalau bahan aku tuh anti air, padahal sebenarnya mau itu anti air, cuma dia aja nggak bilang gitu. Baru kita action. Nah, insya Allah situ tuh kita bisa, pertama targetnya kita nyamain sama benchmark kita gitu, misalkan dia transaksi misalkan dia 1 juta per bulan, kita samain, nanti kita ambil angle-angle yang dia belum punya gitu di action plan kita itu tadi. Itu aja sebenarnya intinya, amati, tiru, modifikasi, cari bisnis siapa yang kita mau tiru, dan kita lakukan benchmark ini. Nah, ini udah mau hampir terakhirnya Kak Is. Emang aku bisa Kak? Bisa, insya Allah. Buktinya apa? Ini ya, ini baru-baru viral ya. Namanya Nono, kalahkan 7.000 peserta, juara 1 kompetisi matematika internasional. Mungkin biasa ya, tapi yang bagi saya luar biasa ini yang paling bawah nih. Pertama, dia berhasil menyelesaikan 152.000 soal, 2 kali lipat dari jumlah soal yang diselesaikan peserta dari Qatar 75.000 yang meraih juara 2, dan juga juara ketiga Amerika Serikat. Nah, akhirnya kita kalahkan nih. Mengerjakan 21.000 itu 2 kali lipat, itu kan luar biasa ya. Kalau misalkan beda tipis 80.000 gitu ya. Oh, berarti mungkin masih sama kita gitu. Tapi ini kita bisa 2 kali lipat daripada Qatar, dan bahkan lebih dari 2 kali lipat daripada si Amerika gitu kan, yang tadi 70% itu perusahaan mereka yang menguasai. Berarti kan sebenarnya orang Indonesia, bahkan sebenarnya orang ini dan saya lihat lagi nih dari latar belakangnya itu kurang mampu gitu. Bapaknya itu petani, ibunya guru honorer gitu. Bisa gitu kan. Apa rumusnya gitu. Rumusnya ternyata beliau itu 500 soal sehari ya latihan.
Jadi apapun yang insya Allah kita lakukan dengan tekun, kita tekuni dan kita konsisten dan kita ada gurunya tadi adalah ibunya sendiri gitu ya, insya Allah akan ada hasilnya gitu. Sama juga dengan bisnis, kita tentuin aja punya jam berapa aja buat ngerjain bisnis. Dan misalkan kita mau hafal Quran atau dekat dengan Quran, kita punya jam berapa untuk Quran, insya Allah ketika kita lakukan konsisten, kita juga ada komunitas guru gitu ya, itu insya Allah akan ada hasilnya. Nah, ini aja mungkin materi dari saya. Misalkan ada yang ketinggalan di materi D1, kemarin saya jelaskan tentang jenis produk apa aja yang bisa RP0, terus channel marketingnya, terus manajemen waktu, versi Hafidha Pengusaha, dan rumus berkah, itu bisa lihat juga di YouTube, IG, Facebook, atau website kami ya. Tapi mungkin di YouTube nih yang bisa udah kita upload Hafidha Pengusaha. Dan terakhir, Kak Ais, enggak sedih. Apa namanya ini ya, dapat ya. Dari seorang peneliti ekonomi Islam nih, Muhammad Arif Budiman SD, dari 30 buah kata zakat yang disebutkan Al-Quran, sebanyak 27 buah diantaranya, atau 90% dirangkaikan dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat sama pentingnya dengan kewajiban sholat. Sholat berfungsi sebagai tiang agama dan yang menopang tegaknya agama Islam, sementara zakat berfungsi sebagai tiang masyarakat yang menyokong atau menyangga konstruksi masyarakat muslim. Gitu ya. Bisa dikatakan uang adalah tiang dunia. Gitu. Jadi jangan juga kita alergi, berarti kita mau alergi dengan dunia kita, mau hidup di mana? Di planet lain. Gitu. Dan terakhir, ini benar terakhir insya Allah. Tegaknya agama dan dunia, Ali radhiyallahu anhu berkata, agama dan dunia senantiasa akan tetap berdiri tegak selama ada 4 perkara, yaitu selama orang-orang kaya tidak bakhil, tidak pelit ya. Tadi pamernya sama yang sedekahnya banyakkan mana? Dengan apa yang telah diberikan kepadanya, selama para ulama masih mengamalkan apa yang diketahui, selama orang-orang bodoh tidak sombong terhadap apa yang tidak mereka mengerti, insya Allah kita juga mungkin masih bodoh nih, harus kita nggak boleh sombong gitu ya. Ilmu aku udah tahu ilmu itu kata siapa, emang kamu udah mengamalkan gitu. Dan selama orang-orang fakir tidak menjual kefakiran mereka. Ya, ini saja materi dari saya. Jangan lupa mendaftar di Trate ya. Insya Allah kita sudah 7 hari lagi kita akan bertemu di Trate dan bisa ada di itu ya, ada di kolom chat jika ada yang mau mendaftar bit.ly/Trate. Jadi terbatas untuk 20 orang. Insya Allah khusus muslimah ya, tapi mungkin kalau ada kebijakan lain nanti menunggu saja di grup. Itu dari saya, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dengan segala tadi ya kecepatan berbicara gitu ya. Itu datang dari saya, gitu, masih juga belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika waktunya lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.